berubah menjadi seberkas cahaya. Yang Kai terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Sesekali melirik ke belakang seolah-olah sesuatu yang berbahaya sedang mendekat. Memang ada bahaya di belakangnya saat cahaya berdarah mengejarnya tanpa henti. Dalam cahaya berdarah, dua sosok bisa dilihat. Tidak peduli bagaimana Yang Kai mengubah arah, cahaya berdarah itu seperti belatung di tulangnya. Tidak dapat melarikan diri. Jarak di antara mereka tampak cukup jauh. Tetapi bagi Half Saint atau Pseudo Emperor, jarak ini hanya beberapa saat. Seiring berjalannya waktu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat sosok Yang Kai berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, meskipun dia telah membuat jarak di antara mereka, dia masih tidak dapat melarikan diri dari jangkauan cahaya berdarah. Di tengah cahaya berdarah, teriakan putus asa terdengar, "Yang Kai, kamu mati." Bahkan jika Kaisar Surgawi sendiri datang ke sini hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku pasti akan menangkapmu, menyedot darahmu sampai kering, dan memotong dagingmu. Hanya Half Saint dari Blood Demon Clan yang bisa menggunakan Blood Escape Technique. Teknik pelarian darah adalah teknik gerakan yang sangat luar biasa bahkan di seluruh wilayah iblis, dan kecepatannya sangat cepat. Orang biasa tidak akan bisa lepas dari pengejaran Blood Demon. Faktanya, kecepatan Yang Kai sendiri lebih rendah daripada teknik pelarian darah iblis darah. Tetapi dia memiliki kekuatan-kekuatan luar angkasa. Jadi setiap kali dia mencapai ambang batas yang berbahaya, dia akan berteleportasi untuk membuka jarak. Situasi ini sudah terjadi berkali-kali, menyebabkan Blood Demon yang mengejarnya merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dalam keadaan normal, Blood Demon tidak akan mengejar Yang Kai tanpa henti. Siapa yang tidak tahu bahwa Yang Kai memiliki hukum luar angkasa dan bisa datang dan pergi seperti angin? Siapa yang tidak tahu bahwa martial Dao True Intent Yang Kai pahami itu misterius dan sulit untuk dihadapi? Jika mereka ingin berurusan dengannya, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4 Half Saint untuk membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Namun, ini adalah kuil surga yang mendalam, dan memiliki segala macam batasan alami. Iblis darah melihat dengan matanya sendiri bahwa meskipun gerakan instan Yang Kai masih memiliki beberapa efek, dia tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh. Ini memberinya kesempatan untuk mengejar. Terlebih lagi, Yang Kai saat ini terluka dan penuh luka. Bahkan auranya agak tidak stabil. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Kai, jelas bahwa dia tidak menjalani kehidupan yang damai. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Selama dia bisa membunuh Yang Kai di sini, dia akan bisa merebut kehendak dunia miliknya, yang pasti akan sangat membantu dalam perjuangan Great Dao yang akan datang. Sejak zaman kuno, manusia telah mati untuk kekayaan sementara burung mati untuk makanan. Dengan godaan seperti itu di depannya, bagaimana mungkin Blood Demon tidak tergoda? Terlebih lagi, dia tidak sendirian. Dia memiliki teman. Dan dalam cahaya berdarah, ada dua sosok. Semakin lama kita menunggu, semakin buruk hasilnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara Demon Rache Half Saint lainnya terdengar dari cahaya berdarah. Mendengar ini, wajah Blood Demon menjadi sangat muram. Tapi dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Mereka telah menghabiskan setengah hari mengejar satu sama lain dan telah menyebabkan keributan besar. Jika orang lain menemukan ini, mereka bahkan mungkin dapat mengambil manfaat darinya. Iblis darah berkata dengan sungguh-sungguh, harga yang harus saya bayar untuk menggunakan teknik rahasia itu tidak kecil. Half Saint kedua berkata, jika kita membunuhnya, kamu akan menerima pujiannya. Mata Blood Demon berbinar, benarkah? Atas nama Great Demon God? Blood Demon tertawa. Bagus, bagus, bagus. Dengan kata-katamu, aku bisa yakin. Membunuh Yang Kai akan memungkinkan dia untuk merebut kehendak dunia dan merebut pujian dari Saint Demon. Saint Demon akan menghargainya dan secara pribadi membimbingnya ke dalam misteri Saint Ascension. Setelah beberapa kata diskusi, ekspresi Blood Demon menjadi serius saat dia membentuk serangkaian segel tangan. Mata merahnya menatap sosok yang melarikan diri di depannya, memancarkan cahaya dingin sebelum dia menggigit lidahnya dan meludahkan esensi darahnya. Cahaya merah darah, yang sudah cukup cepat untuk memulai, tiba-tiba meledak menjadi lampu merah cemerlang dan dipercepat, melesat ke depan seperti sambaran petir, dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Sudah waktunya, pikir Yang Kai pada dirinya sendiri saat dia berlari ke depan. Setelah setengah hari mengejar dan melarikan diri, dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatan lawannya. Sekarang lawannya tampaknya telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk merusak vitalitasnya sendiri. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sosok yang melaju kencang tiba-tiba berhenti. Perubahan dari gerakan ekstrim ke keheningan ekstrim terjadi secara tiba-tiba dan alami. Dia benar-benar berhenti, dalam cahaya berdarah. Suara Half Saint kedua sangat terkejut.
Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Yang Kai, yang telah melarikan diri selama setengah hari, tiba-tiba akan berbalik pada saat ini. Apakah dia mencoba bertarung sampai mati karena dia tahu dia tidak punya harapan untuk melarikan diri? Kamu mencari kematian? Mata Blood Demon bersinar saat dia menyeringai jahat dan melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya berdarah meledak dan berubah menjadi lautan darah tak terbatas yang terbang menuju Yang Kai. Dengan raungan naga, tombak Azure Dragon muncul dan melesat keluar, membelah lautan darah menjadi dua. Bibir pengguna tombak melengkung membentuk senyuman aneh. Tidak bagus. Ini jebakan. Wajah Blood Demon memucat saat dia secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mundur. Sementara rekannya sudah menghindar ke samping ketika Yang Kai menembakkan tombaknya. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di samping Yang Kai. Seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Salah satu sosok menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirimkan tiga garis api ke arah iblis darah. Sementara Yang Kai dan dua sosok lainnya bergegas menuju Half Saint lainnya. Tercela, pada saat ini, wajah iblis darah dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, serta rasa malu yang mendalam. Yang Kai memiliki manik dunia, jadi bukan rahasia lagi bahwa dia bisa mengambil orang yang hidup. Ketika dia dan rekannya yang lain mengejar Yang Kai, mereka juga waspada terhadap ini. Tetapi Yang Kai hanya melarikan diri dan tidak memanggil penolong. Jadi kedua Demon Rache Half Saints secara alami berasumsi bahwa Yang Kai sendirian. Tanpa diduga, ketika mereka tiba, dia benar-benar memanggil tiga pembantu. Meskipun dia telah menyembunyikan kekuatannya, dia masih berpura-pura lemah dan melarikan diri selama setengah hari. Dari sini, bisa dilihat betapa jahatnya niat Yang Kai. Dia jelas bermaksud membunuh mereka berdua di sini. Itulah sebabnya dia menahan diri dan menunggu sampai waktu yang tepat untuk bertindak. Dengan 2 lawan 4, bahkan jika mereka berada di puncak, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan. Belum lagi iblis darah bahkan telah menggunakan teknik rahasia untuk merusak vitalitasnya. Merasakan penyesalan yang mendalam, Blood Demon hanya ingin lari sejauh mungkin. Adapun temannya, bagaimana dia bisa peduli padanya? Namun, salah satu wanita membuang tiga garis cahaya api, yang berubah menjadi tiga cincin api raksasa yang melilitnya, menutup rute pelariannya. Yang Yan, iblis darah meraung. Dia telah bertarung dengan banyak Master Kaisar Sudo dari Star Boundary selama bertahun-tahun, jadi dia pada dasarnya tahu master seperti apa yang mereka miliki, terutama Yang Yan. Bahkan di antara Kaisar Sudo Star Boundary, kekuatan Yang Yan tidak ada duanya. The Three Flames Ring sangat kuat dan memiliki efek menahan. Ada preseden membunuh Demon Rache Half Saint. Yang Yan tersenyum seperti rubah yang baru saja mencuri seekor ayam. Saya benar-benar menangkap beberapa ikan beberapa hari terakhir ini. Kulit Blood Demon menjadi lebih suram saat dia menarik napas dalam-dalam dan darahnya mulai mendidih. Dalam situasi saat ini, jika dia tidak bisa melarikan diri sebelum temannya meninggal, dia takut dia akan mati. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempertaruhkan nyawanya. Dengan raungan sengit, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju tiga cincin berapi. Senyum di wajah Yang Yan menghilang, digantikan oleh tatapan serius. Meskipun dia hanya perlu menjebak iblis darah ini untuk mencegahnya melarikan diri. Dalam krisis hidup atau mati ini, kekuatan Half Saint ras iblis tidak bisa diremehkan. Jika dia ingin menundanya, dia harus berusaha 120%. Di sisi lain, Yang Kai, Bing Yun, dan Gan Li sedang berhadapan dengan Demon Rache Half Saint kedua. Half Saint ini adalah Feather Demon. Dan terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan, Feather Demon Rache memiliki ketampanan. The Feather Demon Half Saint di depan mereka sangat tampan. Namun, di bawah serangan gabungan Yang Kai dan dua lainnya, wajahnya yang tampan sekarang dipenuhi dengan tatapan ganas. Klan Iblis Bulu paling mahir dalam pertarungan jarak jauh. Dan jika mereka saling menjauh, salah satu dari mereka akan mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat. Ketika Boya telah membunuh Raja Iblis tingkat tinggi dengan budidaya Raja Iblis tingkat menengah, dia mengandalkan keterampilan bawaannya. Di sisi lain, Feather Demon, yang telah mencapai alam Half Saint, bahkan lebih luar biasa. Sebelumnya, ketika dia mengejar Yang Kai telah terluka olehnya beberapa kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar cedera ini disebabkan oleh Feather Demon ini. Sebelumnya, dia berpura-pura lemah, bahkan ketika dia terluka, dia hanya bisa bertahan. Sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikan akun. Dalam pertarungan 1 lawan 3, tidak ada Demon Rache Half Saint yang bisa menerima pukulan ini. Apalagi Feather Demon yang tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Setelah perjuangan panjang, dia pertama kali terkorosi oleh dinginnya es Bing Yun dan gerakannya menjadi lamban. Dan kemudian dia dipukul oleh telapak tangan Gan Li, menyebabkan dia batuk darah. Yang Kai mengambil kesempatan ini untuk mendekat dan menusukkan tombaknya ke depan.
Iblis bulu ini tidak dapat menghindari pukulan ini, dan dada serta perutnya tertusuk. Nyaris tidak berhasil menghindari pukulan di bagian vital. Tetapi niat sejati Dao bela diri telah menyerang tubuhnya. Tidak ada jalan keluar di langit. Tidak ada jalan keluar di tanah. Iblis bulu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tidak mampu melampiaskan amarahnya. Seiring waktu berlalu, luka-lukanya memburuk dan niat sejati Dao bela diri mengikisnya. Dan kekuatan yang bisa ditampilkan oleh iblis bulu menjadi lebih lemah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pedang Bing Yun menebas. Dan Feather Demon tidak lagi mampu melawan. Itu langsung dipotong menjadi dua. Tetapi tidak setetes darah pun mengalir keluar. Pada saat itu, dingin yang membekukan telah membekukan seluruh tubuhnya. Mati, tombak naga Azure yang Kai hancur, menghancurkan dua bagian mayat menjadi berkeping-keping. Tanpa henti, tubuh dan tombak yang Kai menjadi satu saat dia bergegas menuju medan perang lain. Gerakannya seperti air yang mengalir, menyilaukan setiap orang yang melihatnya. Bing Yun dan Gan Li dengan cepat mengikuti. Setelah waktu minum teh, Yang Yan mengulurkan tangannya dan memanggil 3 cincin api besar yang kembali ke pergelangan tangannya. Menatap mayat kering di bawahnya, dia menghela nafas ringan. Sungguh merepotkan. Bing Yun dan Gan Li juga terlihat setuju. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, itu bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh Demon Rache Half Saint. Serangan balik putus asa dua Half Saints di sisi lain terlalu berbahaya. Tidak perlu menyebutkan luka yang diderita Yang Kai. Dalam pertempuran hidup dan mati, dia selalu berada di garis depan. Apakah itu serangan Blood Demon atau Feather Demon? Kebanyakan dari mereka telah mendarat padanya. Jika bukan karena fisik kuat ras naga, Yang Kai mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Yun, Yang Yan, dan Gan Li semuanya terluka. Tetapi dibandingkan dengan Yang Kai, kondisi mereka jauh lebih baik. Mereka hanya luka ringan dan bisa disembuhkan setelah beberapa saat. Setelah masing-masing dari mereka memeriksa diri mereka sendiri dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan mereka, mereka semua menghela nafas lega. Yang Kai mencari medan perang di bawah untuk sementara waktu sebelum terbang kembali dengan ekspresi suram. Apa yang salah? Yang Yan mengerutkan kening. Yang Kai dengan santai melemparkan cincin luar angkasa ke Yang Yan dan berkata, "Satu lagi telah jatuh." Yang Yan mengambil Space Ring dan memeriksanya dengan Divine Sense-nya. Sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Cincin luar angkasa ini tidak disempurnakan dari wilayah iblis, melainkan dari Star Boundary. Harta karun di dalamnya juga berasal dari Star Boundary. Jadi itu jelas bukan sesuatu dari Demon Rache Half Saint. Karena Yang Kai dapat memperoleh artefak ini dari Demon Rache Half Saint, itu berarti pemilik asli cincin ini telah jatuh, dan pelakunya tidak diragukan lagi adalah 2 Demon Rache Half Saint yang baru saja mereka bunuh. Faktanya, ini bukan kelompok Half Saint pertama yang mereka bunuh. Juga bukan cincin luar angkasa pertama yang mereka temukan milik Kaisar Sudo Star Boundary. Sejak menyembunyikan Yang Yan dan Bing Yun di dunia kecil yang misterius hari itu, Yang Kai telah memancing ikan di kuil surga yang mendalam. Selama 10 hari terakhir, telah terjadi total 3 pertempuran besar, dan bersama-sama dengan keduanya barusan, dia telah membunuh 4 Demon Rache Half Saints. Namun, pada 4 mayat Demon Rache Half Saints ini, dia juga menemukan 3 Space Ring milik Kaisar Sudo Star Boundary. Biasanya, tidak mungkin bagi Half Saint atau Sudo Emperor untuk mati dengan mudah. Ketika Demon Saint dan Great Emperor tidak muncul di dunia, mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan, penguasa Star Boundary dan wilayah iblis. Namun, pembukaan kuil surga yang mendalam telah menyebabkan semua tuan ini berkumpul bersama, jadi korban tidak dapat dihindari. Aura ini, Yang Yan memasang ekspresi bijaksana saat dia dengan hati-hati memeriksa aura yang tertinggal di Space Ring. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang. Jika saya tidak salah, itu pasti Wei Wufa dari tentara Jia Mao. Ekspresi Gan Li berubah. Dia juga mati? Yang Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menyingkirkan cincin luar angkasa. Wei Wufa masih memiliki murid-muridnya. Saya akan mengembalikan cincin luar angkasa kepada mereka nanti. Saya berharap mereka akan bangkit lagi suatu hari nanti. Saudara Wei. Dia masih memiliki token komandan pasukan padanya. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Ekspresi Gan Li terperanjat. Masing-masing komandan pasukan memiliki token komandan, dan masing-masing dari mereka memiliki serangan Kaisar Agung yang disegel di dalamnya. Yang Kai memiliki satu sebelumnya, tetapi telah dikonsumsi selama pertempuran dengan Raja Angin di kuil waktu berlalu. Kemudian, ketika Kaisar Agung menghilang, tidak ada yang bisa memperbaiki yang lain untuknya. Beberapa token komandan dari berbagai komandan telah digunakan sebelumnya, sementara yang lain masih utuh. Token komandan Wei Wufa adalah yang terakhir.
Berbicara secara logis, jika Wei Wufa menghadapi bahaya apapun, selama dia mengaktifkan token komandan, dia seharusnya bisa menghindarinya. Namun, fakta bahwa Space Ring miliknya telah jatuh ke tangan Half Saint membuktikan segalanya. Mendengar ini, Yang Kai berkata, ada banyak batasan tak terlihat di kuil surga yang mendalam. Jadi saya tidak berpikir kekuatan Kaisar Agung dapat digunakan di sini. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Wajah Gan Li mau tidak mau menjadi sedikit pucat. Dia juga memiliki token komandan. Dan dia awalnya berpikir bahwa dengan kartu truf seperti itu, dia akan dapat bersantai. Tetapi kematian Wei Wufa tidak diragukan lagi memberinya peringatan. Jika dia benar-benar mengandalkan kemampuan ilahi Kaisar Agung di token komandan, dia mungkin akan mati tanpa mengetahui caranya. Selain itu, Wei Wufa adalah seorang kenalan lama, dan kekuatannya tidak lemah. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, Gan Li tidak yakin dia bisa menang. Tentu saja, pertarungan hidup dan mati adalah cerita yang berbeda. Setiap orang memiliki kartu truf mereka sendiri. Dan sampai saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah. Namun, kematian Wei Wufa tidak diragukan lagi sangat memengaruhinya. Sejak dia memasuki kuil surga yang mendalam, dia belum pernah bertemu orang lain. Dia juga tidak pernah bertempur. Tidak sampai dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam World Killing Arai dan diselamatkan oleh Yang Kai. Dia tetap berada di dunia kecil yang misterius, bekerja sama dengan Yang Kai, Bing Yun, dan Yang Yan untuk membunuh musuh-musuh mereka. Dalam 3 pertempuran besar, dia telah memperoleh kemenangan penuh, dan pihaknya telah membayar harga yang hampir tidak berarti untuk membunuh 4 Half Saint. Dapat dikatakan bahwa perjalanannya sangat mulus. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wei Wufa akan mati secara misterius. Pada malam pertama sebelum dia memasuki kuil surga yang mendalam, dia mengobrol dengan Wei Wufa selama 1 malam sambil memikirkan banyak peluang di kuil surga yang mendalam. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Jika dia tidak menemani Yang Kai dan yang lainnya, mungkin dia akan menjadi Wei Wufa berikutnya. Sekarang setelah teman baiknya meninggal, kegembiraan membunuh 2 Half Saint dari sebelumnya sangat berkurang, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dalam kompetisi Dao besar ini, Kaisar Sudo dan Master Half Saint tidak lebih dari batu loncatan bagi orang lain untuk memanjat. Tetapi apakah dia benar-benar seseorang yang hanya batu loncatan? Dengan 1 iblis darah dan 1 iblis bulu bekerja bersama, tidak banyak orang yang bisa melawan mereka sendiri. Yang Kai menyeka darah di tubuhnya dan tidak repot-repot mengganti pakaiannya. Pakaiannya compang camping dan dia terlihat sangat menyedihkan. Apakah kamu tidak akan menyembuhkan? Yang Yan bertanya. Saya khawatir tidak ada waktu untuk menyembuhkan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Saya merasa bahwa rahasia kuil surga yang mendalam akan segera terungkap. Dan kunci untuk menjadi Kaisar Agung secara bertahap akan menjadi jelas. Pada saat itu akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Dan sebelum itu, lebih penting untuk melenyapkan Demon Rache Half Saint sebanyak mungkin. Sudah hampir sebulan sejak pembukaan kuil surga yang mendalam. Meskipun kali ini bukan apa-apa bagi semua Half Saint dan Sudo Emperors. Bagi seluruh Star Boundary, itu adalah masalah yang mendesak. Kali ini, pembukaan kuil surga yang mendalam adalah cara bagi Star Boundary untuk merasakan jejak bahaya dan melindungi dirinya sendiri. Dunia berharap bahwa seorang master tingkat Kaisar Agung akan muncul dari kuil surga yang mendalam dan memulihkan ketertiban dunia. Di Star Boundary, Tanah Iblis terus-menerus melanggar batas wilayah Star Boundary. Jika perjuangan di dalam kuil surga yang mendalam berlanjut terlalu lama, bahkan jika seorang Kaisar Agung lahir, tidak mungkin untuk membalikkan situasi. Jadi tidak peduli apa, perjuangan Dao besar ini kemungkinan akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Adapun apakah ras iblis atau ras manusia yang akan tertawa terakhir, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Yang Yan mungkin tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi Yang Kai memiliki kehendak dunia. Jadi mungkin dia benar-benar merasakan sesuatu. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Saya berharap ada lebih banyak ikan yang mengambil umpan. Setelah lebih dari 10 hari kerja keras, mereka hanya menemukan 3 gelombang Demon Rache Half Saints. Adapun Kaisar Sudo Star Boundary, mereka belum menemukan satu pun. Ukuran kuil surga yang mendalam terlalu besar. Yang Kai tidak tahu berapa banyak Half Saint yang bisa dia bunuh sebelum tahta Kaisar Agung terungkap. Tapi tidak peduli apa, dia hanya bisa melanjutkan. Kematian Half Saint manapun sudah cukup untuk menyebabkan kekuatan ras manusia dan iblis sangat menyimpang. Dan mungkin pada saat kritis itu akan menjadi kemenangan yang menentukan. Setelah menempatkan Yang Yan dan yang lainnya kembali ke dunia kecil yang misterius, Yang Kai berangkat sendiri. Selama beberapa hari, dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi luka-lukanya dari pertempuran sebelumnya berangsur-angsur membaik. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kecemasan. Divine Sense-nya terus-menerus memindai sekelilingnya.
berharap semacam kejutan yang menyenangkan. 5 hari lagi berlalu dalam sekejap. Pada satu titik, Yang Kai, yang sedang melaju kencang, tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Samar-samar, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Tetapi ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia tidak dapat menemukan apapun. Ini bukan divine sense-nya yang mendeteksi sesuatu, tetapi jenis lain dari persepsi spiritual. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai menutup matanya dan membuang semua pikiran yang mengganggu sebelum mengikuti kata hatinya. Pemberhentian ini berlangsung selama 2 jam. Di dalam dunia kecil yang misterius, Yang Yan menatap proyeksi di langit dan mengerutkan kening. Berdiri di sampingnya adalah Bing Yun dan Gan Li. Keduanya memasang wajah bingung. Meskipun mereka bertiga selalu berada di dunia kecil yang misterius, mereka tidak sepenuhnya mengabaikan dunia luar. Yang Kai terus-menerus memproyeksikan sekelilingnya ke dunia kecil yang misterius, memudahkan mereka untuk mengamati situasi, sehingga mereka tahu persis apa yang terjadi di luar. Apa yang dia lakukan? Bing Yun bingung. Mungkin dia merasakan sesuatu. Yang Yan mengingat apa yang dikatakan Yang Kai beberapa hari yang lalu. Apakah kunci perjuangan untuk Dao besar akan segera terungkap? Ekspresi Gan Li juga berubah. Jika itu masalahnya, dia harus mempertimbangkan untuk berpisah dengan Yang Kai dan yang lainnya. Meskipun akan jauh lebih aman untuk bepergian bersama, demi posisi Kaisar Agung, dia hanya bisa mengambil risiko. Tiba-tiba, Yang Kai membuka matanya dan tersenyum ketika dia menatap ke arah tertentu. Lewat sini. Saat dia berbicara, sosoknya berkedip dan dia melesat ke depan. Di dalam dunia kecil yang misterius, ekspresi ketiganya bergetar saat mereka memperhatikan dunia luar dengan SEK sama. Semakin jauh Yang Kai terbang, semakin jelas sensasi samarnya. Dia segera mengerti bahwa persepsinya sebelumnya benar. Kunci untuk menjadi Kaisar Agung adalah lokasi itu. Tetapi itu belum sepenuhnya terungkap, dan dia mengandalkan kehendak dunia untuk merasakannya. Dari titik ini saja, dia sudah mendapatkan sedikit keuntungan. Jika dia bisa menemukan poin kunci sebelum semua orang bisa bereaksi, mungkin dia akan bisa mengakhiri perjuangan Grid Dao ini. Setelah terbang selama setengah hari, Yang Kai mengerutkan kening dan menoleh ke arah tertentu. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak bertemu dengan Half Saint atau Kaisar Sudo Tunggal. Tetapi sekarang, 2 aura kuat telah memasuki jangkauan persepsinya. Dan dari karakteristik aura ini, jelas mereka adalah 2 Kaisar Sudo. Setelah melihat lebih dekat, Yang Kai mengerutkan kening. Itu orang ini. Aura yang dia kenali adalah aura Changmo. Dia tidak tahu dengan siapa pria ini. Tapi dilihat dari fluktuasi auranya, situasinya tidak terlihat bagus. Sesaat kemudian, Changmo juga memperhatikan aura Yang Kai dan mengubah arah, memimpin teman-temannya menuju Yang Kai. Pada saat yang sama, beberapa aura lain mengikuti di belakang. Wajah Yang Kai tenggelam saat dia menggertakkan giginya dan berkata, bencana telah bergeser, tercela. Dia mampu mengidentifikasi aura Changmo, jadi Changmo tidak asing dengan auranya. Meskipun dia tahu dia hanya Raja Iblis pangkat tinggi, ketika dia dikejar oleh Half Saint dari ras Iblis, dia masih memilih untuk melarikan diri menuju Yang Kai. Jelas tidak dengan niat baik. Karena dia memiliki kehendak dunia, Yang Kai pasti akan menarik perhatian semua Demon Rache Half Saints. Dan rencana Changmo untuk memikat para pengejar di sini tidak diragukan lagi menggunakan kekuatan Yang Kai untuk melarikan diri. Pikirkan saja, jika Demon Rache Half Saints itu melihat Yang Kai di sini, bagaimana mereka bisa tertarik pada Changmo? Mereka mungkin akan segera bergegas dan membunuh Yang Kai terlebih dahulu. Selama waktu ini, Changmo dapat dengan mudah melarikan diri. Memikirkan sampai titik ini, wajah Yang Kai tiba-tiba menjadi dingin. Ada banyak gesekan antara dia dan Changmo. Dan ketika dia pertama kali memasuki kuil surga yang mendalam, Changmo bahkan menggunakan alasan bahwa kultivasi Yang Kai tidak cukup untuk mencegahnya memasuki kuil surga yang mendalam untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk Dao Agung. Pada akhirnya, Li Wuyi yang menentangnya dan membuat keputusan akhir. Permusuhan antara dia dan Changmo tidak besar atau kecil. Tetapi memang benar bahwa keduanya tidak menyukai satu sama lain. Jika mereka bertemu di kuil surga yang mendalam ini sendirian, Yang Kai memperkirakan bahwa dia dan Changmo tidak akan dapat hidup berdampingan secara damai dan harus berpisah. Merasakan kedatangan Changmo, Yang Kai bahkan mempertimbangkan apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Namun, mengingat jumlah Kaisar Sudostar Boundary tidak kurang dari Half Saint dari Demon Rache, Yang Kai memutuskan untuk menghentikan topik pembicaraan. Saat ini, situasi keseluruhan lebih penting. Dalam sekejap mata, 2 sosok yang bergegas menuju arah Yang Kai sudah muncul di depannya. Dan jarak di antara mereka dengan cepat menyusut. Melihat sekeliling, wajah Changmo agak pucat.
seolah-olah dia menderita semacam cedera. Kaisar Sudo lainnya yang menemaninya adalah seorang pria paruh baya. Dan Yang Kai ingat bahwa dia adalah salah satu komandan korps tentara kedua, bermarga Feng. Dibandingkan dengan Chang Mo, kondisi Feng bahkan lebih buruk. Salah satu lengannya tergantung lemas di sampingnya, bergoyang-goyang saat dia terbang. Sejumlah besar darah masih menetes dari dadanya. Kemungkinan besar Chang Mo dan pria Feng ini telah bertarung melawan Half Saint dari Demon Rache. Tetapi pada akhirnya, mereka berdua menderita kerugian besar. Di belakang mereka berdua ada 4 Demon Rache Half Saints. Yang memimpin memiliki aura yang mengesankan dan aura yang ganas. Tubuhnya diselimuti aura mayat yang tebal dan kemanapun dia lewat, pepohonan akan cepat layu. Iblis mayat ini tidak lain adalah Jialong, yang telah diberitahukan oleh Li Wuyi kepada Yang Kai untuk diperhatikan. Selama Perang Dua Dunia, Li Wuyi telah bertarung dengan Jialong 3 kali, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Jialong. Dan Li Wuyi juga mengatakan bahwa orang ini mungkin yang terkuat di antara semua Half Saint dari ras iblis. Sedikit lebih kuat dari Half Saint dari ras iblis. Dia juga musuh terbesar Star Boundary dalam perjuangan Great Dao ini. Selain Jialong, 3 Half Saint ras iblis yang tersisa semuanya berasal dari ras yang berbeda. Salah satunya adalah iblis tulang, satu adalah Sucubus, dan yang lainnya adalah iblis bulu. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa dan ki iblis mereka melonjak saat Jialong mengejar Chang Mo dan Feng. Sesaat kemudian, pria bermarga Feng, yang telah melarikan diri bersama Chang Mo, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seseorang bergegas ke arah mereka. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ketika dia melihat wajah orang ini, pria bermarga Feng dengan cepat berteriak, "Tuan Yang, lari!" Bertentangan dengan niat Chang Mo untuk menimbulkan masalah. Reaksi pertama Feng ketika dia melihat Yang Kai adalah memintanya untuk melarikan diri bersamanya. Bagaimanapun, dia dan Chang Mo sama-sama terluka. Dan ada lebih dari 4 pengejar di belakang mereka. Bahkan jika kekuatan Yang Kai saat ini sebanding dengan Half Saint, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Jika Yang Kai dengan terburu-buru datang untuk menyelamatkan mereka, dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan mereka, tetapi dia juga akan terjebak. Mendengar kata-kata Feng, ekspresi dingin Yang Kai segera mereda dan dia tersenyum padanya. Jika Chang Mo adalah satu-satunya yang dikejar, Yang Kai tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Meskipun dia harus mempertimbangkan situasi keseluruhan di kuil surga yang mendalam, Yang Kai tidak terlalu peduli tentang hidup dan mati seseorang yang menyimpan niat jahat setiap saat. Mampu hidup adalah keberuntungannya, dan mati juga merupakan sesuatu yang pantas dia dapatkan. Namun, Chang Mo memiliki komandan pasukan lain bersamanya, jadi Yang Kai tidak bisa hanya duduk dan menonton. Sebelum saat-saat terakhir perjuangan Great Dao, Yang Kai tidak ingin menghadapi Jialong secara langsung. Meskipun masih ada 3 kekuatan elit yang tersembunyi di dunia kecil misteriusnya, dan dengan Chang Mo dan Feng, mereka akan segera mendapatkan keuntungan dalam jumlah. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, rencana Yang Kai adalah menangkap mereka berdua, menempatkan mereka di dunia kecil misteriusnya, dan kemudian berteleportasi. Ada banyak batasan di istana surga yang mendalam, dan kemampuan ilahi Kaisar Agung di token komandan tidak dapat diaktifkan. Manik roh luar angkasa tidak dapat digunakan, dan bahkan teleportasinya sangat ditekan. Tetapi jika dia benar-benar ingin melarikan diri, tidak peduli seberapa kuat Jialong, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di bawah tatapan bingung Feng, Yang Kai dengan cepat mendekat. Benar-benar melangkah melalui sepatu besi, tanpa tempat untuk menemukan, hanya untuk mendapatkannya di sini tanpa usaha apapun. Sebuah suara gemuruh terdengar, dan Jialong, yang mengejar Chang Mo dan Feng, menatap Yang Kai dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Seringai muncul di wajahnya. "Bajingan kecil, kamu benar-benar membuat raja ini mencari kamu." Bukan hanya Jialong yang mencari Yang Kai. Semua Half Saints dari Demon Rache juga mencarinya. Tetapi karena Profound Heaven Temple terlalu besar, hanya ada sedikit kesempatan bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Selain itu, selama ini, Yang Kai telah menyembunyikan 3 pasukan elit saat memancing. Bahkan jika Half Saint bertemu Yang Kai, itu bukan karena mereka beruntung, tetapi karena mereka sangat tidak beruntung. Namun, bagi Jialong, bertemu Yang Kai saat ini memang kejutan yang menyenangkan. Tidak hanya kekuatannya yang tirani, tetapi dia juga memiliki 3 Half Saint ras iblis lainnya bersamanya. Selama dia bisa sedikit menghalangi Yang Kai, ada kemungkinan dia bisa menahannya di sini. Saat dia berbicara, tubuh Jialong tiba-tiba bergetar saat mayat ki yang deras melonjak keluar dari tubuhnya yang kekar dan menyebar seperti awan gelap, dengan cepat mengejar 2 kaisar Sudo yang melarikan diri. Ekspresi Chang Mo dan pria bermarga Feng berubah.
Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Jialong. Bukannya dia tidak bisa mengejar mereka. Hanya saja dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sekarang dia telah melihat Yang Kai. Jelas dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, terlepas dari biayanya. Saat Korpse Qi melonjak ke arah mereka, sepertinya ingin menutup dunia. Chang Mo dan Feng tidak bisa menahan diri untuk bergoyang sedikit saat Korpse Qi bergegas ke arah mereka, menyebabkan mereka kehilangan pijakan. Ini menyebabkan ekspresi mereka sangat berubah saat mereka dengan putus asa mengedarkan Kaisar Qi mereka untuk melawan Qi mayat. Dengan ledakan niat membunuh, aliran Qi mengunci Chang Mo yang melarikan diri. Dan dengan desir ringan, panah menembus udara. Ekspresi Chang Mo berubah drastis. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia bahkan tidak berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Jelas bahwa itu adalah iblis bulu yang menyerangnya. Meskipun panah ini diburu dan tidak merenggut nyawanya, jika dia tertunda oleh panah ini, kemungkinan besar dia akan terjebak di sini selamanya. Pada saat kritis ini, Chang Mo menggertakkan giginya dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Feng. Pria bermarga Feng terkejut dan menatap, "Tuan Chang?" Wajah Chang Mo tanpa ekspresi saat dia berkata dengan suara rendah, "Maaf." Dia mengerahkan kekuatan di tangannya, meraih pria bermarga Feng, dan melemparkannya ke belakang. Di bawah tatapan tertegun pria bermarga Feng, dia dengan cepat bergegas maju. Dengan suara berderak ringan, pria bermarga Feng itu gemetar saat dia merasakan kekuatannya dengan cepat terkuras. Melihat ke bawah, dia melihat panah menembus dadanya. Ki iblis pada panah itu merusak dagingnya, menyebabkan lukanya meluas dengan cepat. Ketika dia melihat ke atas lagi, Chang Mo sudah beberapa puluh kilometer jauhnya. Seolah baru pada saat inilah dia menyadari apa yang telah terjadi. Dalam sekejap, ekspresi wajahnya menjadi sangat cemerlang dan banyak emosinya berubah. Akhirnya berubah menjadi kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya saat dia meraung. "Anjing tua Chang Mo, kamu akan mati dengan menyedihkan." Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam perjuangan untuk dao besar ini, dia akan dikomplotkan oleh teman-temannya, dan orang yang berkomplot melawannya hanya berusaha merebut kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya sendiri, meski terluka, bukan berarti tidak mungkin baginya untuk menghindari panah ini. Meskipun keterampilan busur Feather Demon menakutkan, panah ini dilepaskan dengan tergesa-gesa bukan untuk membunuh musuh tetapi untuk menghalangi mereka. Siapa yang bisa mengharapkan kejutan yang menyenangkan? Untuk sementara waktu, ekspresi dari beberapa Master Demon Rache menjadi agak aneh. Dengan swoosh, Jia Long dan 3 Demon Rache Half Saints terbang melewati pria bermarga Feng dan mengulurkan tangan mereka. Pada saat mereka tiba, kepala pria bermarga Feng telah menghilang. Tubuhnya yang tanpa kepala bergoyang saat darah menyembur dari lehernya. Chang Mo, Yang Kai menggertakkan giginya dan meraung. Dia telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dan sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, niat membunuhnya melonjak seperti gelombang. Dia sudah datang untuk menerima mereka. Selama dia diberi 3 napas waktu lagi, dia akan dapat tiba di tujuannya. Pada saat itu, dia akan dapat membawa Chang Mo dan Feng kembali ke dunia kecil yang misterius. Apakah dia ingin pergi atau tinggal? Tidak peduli seberapa kuat Jia Long. Selama dia tidak menutup ruang tempat dia berada, tidak ada yang bisa dia lakukan. 3 napas hanyalah 3 napas. Tetapi itu memungkinkan dia untuk melihat keburukan sifat manusia. Demi kelangsungan hidupnya sendiri, dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan teman-temannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Feng telah mati di tangan Chang Mo. Panah Feather Demon Half Saint tidak memiliki kemampuan untuk mengambil salah satu dari hidup mereka. Tapi sayangnya, Chang Mo telah ditakuti oleh para pengejarnya dan menggunakan teman-temannya sebagai perisai. Bunuh, mata Yang Kai berubah menjadi merah darah saat dia meraung, meraih Azure Dragon Spear-nya dan menusukkannya ke arah Chang Mo. Setelah meraih temannya dan melemparkannya ke belakangnya, Chang Mo menyadari apa yang akan terjadi. Jadi dia tidak berlari ke arah Yang Kai tetapi malah berbalik dan melarikan diri. Bagaimanapun, Half Saint ras iblis di belakangnya telah menemukan Yang Kai. Sebagai perbandingan, Chang Mo yakin bahwa minat ras iblis pada Yang Kai lebih besar. Jadi mereka tidak boleh mengejarnya lagi. Selama Yang Kai bisa menarik perhatian Demon Rache, dia akan bisa santai. Dia tidak berharap Yang Kai bertindak seperti ini. Yang Kai menembakkan tombaknya dari jarak beberapa lusin kilometer, mengabaikan penghalang antara ruang dan jarak, langsung tiba di depan Chang Mo. Raungan naga terdengar, menyebabkan ekspresi Chang Mo berubah drastis. Dalam penglihatannya, dia melihat Azure Dragon raksasa bergegas ke arahnya, membuka mulutnya yang berdarah seolah ingin menelannya utuh. Cahaya dingin melintas di gigi naganya, seolah itu bisa dengan mudah menghancurkannya berkeping-keping.
telah lama mendengar bahwa Yang Kai telah memperoleh peluang besar ketika dia memasuki wilayah iblis. Dan setelah kembali, kultivasinya telah mencapai tingkat Raja Iblis tingkat tinggi, sebanding dengan Half Saint. Chang Mo masih tidak percaya. Menurutnya, bakat Yang Kai memang luar biasa. Tetapi dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa melewati jurang besar ini? Bahkan jika Yang Kai telah membunuh Half Saint sebelumnya, itu masih merupakan hasil kerjasama. Namun, baru sekarang Chang Mo menyadari rumor itu benar. Kekuatan bajingan kecil ini sebenarnya sebanding dengan Half Saint. Saat tombak ini menusuk ke arahnya, Chang Mo merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya, membuatnya sulit untuk bernapas. Dengan tergesa-gesa, dia mengangkat tangannya dan menyerang. Dengan ledakan keras, Chang Mo mengeluarkan erangan teredam dan dengan cepat mundur. Tetapi tubuh Yang Kai hanya bergoyang beberapa kali sebelum stabil. Hasil ini bukan karena kekuatan Yang Kai jauh lebih kuat daripada Chang Mo, melainkan karena dia memiliki keunggulan dari Azure Dragon Spear. Dan juga karena Yang Kai telah menyerang dengan marah dan Chang Mo dengan tergesa-gesa memblokir. Sua. 4 Half Saint Ras Iblis, di bawah kepemimpinan Jia Long, telah mengejar Yang Kai dan Chang Mo. Tampaknya telah mencapai konsensus. Mereka berpisah dan mengepung Yang Kai dan Chang Mo, menatap ke tengah panggung. Situasi hari ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilihat, dibandingkan dengan membunuh Kaisar Sudo Star Boundary. Half Saint tidak diragukan lagi lebih tertarik melihat manusia saling membunuh. Brengsek, Chang Mo menggertakkan giginya dan meraung saat dia melihat sekeliling. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Ketika dia melihat Yang Kai lagi, matanya dipenuhi dengan kebencian. Yang Kai, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menurunkan matanya. Rambutnya yang panjang menggantung di dahinya, membentuk bayangan tebal saat dia berkata, orang yang harus mati adalah kamu, anjing tua Chang Mo. Chang Mo menggertakkan giginya dan berkata, apa hubungannya menyakiti orang lain dan melukai diri sendiri denganmu? Jika hatimu tidak damai, daumu tidak damai. Yang Kai perlahan mengangkat Azure Dragon Spear-nya, mengarahkannya ke Chang Mo, dan dengan dingin menyatakan, hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Omong kosong, kita akan membicarakannya setelah kamu selamat. Wajah Chang Mo berkedut, hatinya dipenuhi kebencian. Untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, dia telah melemparkan teman-temannya di belakangnya untuk bertindak sebagai perisai. Jika dia melakukannya lagi, dia masih akan memilih untuk melakukannya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kepribadian Yang Kai akan begitu pantang menyerah. Mengetahui bahwa keempat Demon Rache Half Saints mengejarnya, dia tidak hanya mencoba melarikan diri, dia bahkan mencoba menghentikannya. Ini hanya merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Apakah dia tidak tahu apa konsekuensi dari dikelilingi oleh Half Saints itu? Jangan khawatir. Aku pasti akan hidup lebih lama darimu. Ekspresi Yang Kai dingin dan tegas. Tombaknya tidak bergerak saat dia menoleh ke samping dan berkata, Jia Long, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Mata Jia Long dipenuhi dengan senyum mengejek saat dia dengan ringan berkata, apakah kamu pikir, dalam situasi saat ini, kamu memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan sesuatu dengan raja ini? Setelah berhenti sejenak, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah. Karena kamu telah mengizinkan raja ini untuk melihat pertunjukan yang begitu bagus. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, kamu harus segera memberitahu saya. Jika kamu bisa membuat raja ini bahagia, bukan tidak mungkin untuk memuaskan kamu. Petik 2. Dia tampak seperti dia yakin dia bisa mengalahkan Yang Kai. Bukan karena dia sombong, tetapi karena keuntungan yang dia miliki terlalu jelas. Aura dari 4 Half Saints terkunci pada Yang Kai. Dan jika dia membuat gerakan tiba-tiba, dia akan segera mengalami badai dahsyat. Pada saat itu, apakah dia bisa menggunakan teknik rahasia luar angkasa yang aneh atau tidak akan menjadi masalah lain? Ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah. Setenang gunung berapi yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun. Aku akan membunuh sampah ini. Kamu tunggu di sini. Setelah saya membunuhnya, jika kamu memiliki metode lain, saya akan mengambil semuanya. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Chang Mo menjadi pucat. Sementara ekspresi dari keempat Demon Rache Half Saints semuanya menjadi suram. Jia Long bahkan mengusap dagunya. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Kenapa? Yang Kai dengan dingin mendengus. Jika aku melawannya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah pada akhirnya, yang tersisa akan menjadi panah di akhir penerbangannya. Ketika kalian berempat menyerang bersama, siapa yang bisa melawan? Ini hanya akan memberi kamu manfaat dan tidak membahayakan, bukan? Petik 2. Mendengar ini, hati Chang Mo tenggelam saat dia berteriak, Yang Kai, kamu gila. Jika Jia Long dan yang lainnya benar-benar bertindak sesuai dengan instruksi Yang Kai, maka dia pasti akan menemui bencana hari ini. Apakah Yang Kai membunuhnya atau dia membunuhnya? Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup.
Rencana awalnya sekarang sama sekali tidak berguna, menyebabkan dia panik dan menggigil. Diam-diam mengutuk kekejaman Yang Kai. Untuk menghadapinya, dia bahkan telah membuat proposal seperti itu. Jialong dan yang lainnya mungkin tidak bisa menolak meskipun mereka mau. Benar saja. Jialong merenung sejenak sebelum mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tiba-tiba, seringai sinis muncul di wajahnya. Tetapi jika raja ini menginginkan sesuatu, dia akan mengambilnya sendiri. Dalam sekejap mata, aura tebal Korpseki melonjak keluar dan dari sana, beberapa sosok muncul. Ini semua adalah mayat halus yang telah disempurnakan oleh Jialong. Mayat halus ini pada dasarnya adalah semua raja iblis tingkat tinggi. Dan bahkan ada 3 mayat ras iblis Halfsein di antara mereka. Jelas merupakan hasil dari koleksi seumur hidup Jialong. Saat Jialong bergerak, Bone Demon Halfsein juga membuka mulutnya dan meludahkan bola Nether Ghost Flames berwarna hijau tua, yang berubah menjadi awan api hijau tua yang terbang menuju Yang Kai. The Feather Demon menancapkan panah, menarik tali busur, dan Sucubus tersenyum. Serangan Divine Soul-nya tidak terlihat dan tidak berbentuk. Dalam sekejap mata, keempat Halfsein ras iblis menyerang Yang Kai dan Changmo dengan kemampuan ilahi masing-masing. Pada saat itu, dunia berubah warna dan energi dunia di kuil surga yang mendalam menjadi kekerasan. Dengan raungan naga, kepala naga emas Yang Kai melintas dan tubuhnya melebar, berubah menjadi naga panjang 100 zang. Tombak naga Azure tersapu dan banyak mayat halus yang menerkam ke arahnya semuanya meledak. Bahkan Korpseki yang tak terbatas tersapu. Tanpa henti, Yang Kai mengayunkan tombaknya dan menebas panah iblis bulu. Tangannya menjangkau dan menggunakan teknik rahasia untuk meruntuhkan dunia, menelan api hantu hijau tua. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu melawan 3 Half Saints secara bersamaan. Meskipun dia mampu menetralkan serangan mereka pada saat pertama, darah Yang Kai masih mendidih saat rasa manis memenuhi tenggorokannya. Namun, dia tidak ragu sedikitpun. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia melompat ke arah Changmo dan meraung, "Mati!" Yang Kai dirawat oleh 3 Half Saint ras iblis. Sementara situasi Changmo jauh lebih baik. Dengan 4 Half Saints menyerang, hanya serangan Divine Soul dari Sucubus yang diarahkan padanya. Mata Changmo menjadi kosong sesaat. Tetapi pada saat itu, Yang Kai sudah bergegas maju dengan tombaknya. Niat membunuhnya yang dingin menyebabkan kulitnya menjadi dingin saat dia meraung dengan marah. "Karena kamu tidak ingin aku memiliki waktu yang baik, jangan pernah memikirkannya." Dengan ledakan keras, Kaisar Qi yang kejam menyapu dan seluruh tubuh Changmo tampak membengkak. Beberapa pola aneh muncul di kulitnya yang terbuka saat dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan dia menebasnya, mengirimkan aliran cahaya pedang. Ledakan keras terdengar saat energi melonjak dengan liar, menyebabkan tanah kering terdistorsi dan keempat kutub runtuh. Tubuh besar Yang Kai didorong mundur lebih dari selusin langkah, dan tubuh Changmo juga jatuh ke belakang. Sebelum Yang Kai bahkan bisa mengatur napasnya, Jialong dan Half Saints lainnya menyerang lagi. Sua, sua, sua. 3 sosok muncul di samping Yang Kai, dan hukum yang dingin memenuhi udara, bertabrakan dengan Korpseki yang tak terbatas. Bingyun membentuk segel tangan dengan ekspresi serius. 3 cincin api terbang keluar dari pergelangan tangan Yang Yan dan berubah menjadi 3 cincin api besar yang melesat ke arah Bone Demon. Sosok Ganli berkedip saat dia bergegas menuju iblis bulu, langsung melibatkannya dalam pertempuran. Kamu, Changmo, yang telah dikirim terbang mundur, menatap 3 sosok yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya sangat menarik. Dia langsung mengerti bagaimana kelompok 3 Yang Yan muncul. Mereka jelas bersembunyi di dunia kecil misterius Yang Kai. Kekuatan seperti itu, penyergapan seperti itu, Changmo hampir menggertakkan giginya. Jika dia tahu bahwa Yang Kai menyembunyikan 3 penyergap lagi, dia tidak akan menggunakan Feng sebagai perisai. Selama mereka bisa bergabung dengan Yang Kai, mereka akan memiliki 6 kaisar Sudo di pihak mereka. Tidak peduli seberapa kuat Jialong, kerugian dalam jumlah sudah cukup untuk membuatnya menyerah. Namun, pada saat itu, dia hanya melihat Yang Kai sendirian, dan dia juga melarikan diri. Bagaimana dia bisa berpikir begitu banyak pada saat hidup dan mati? Dia hanya berpikir untuk menggunakan Yang Kai untuk menarik perhatian Demon Rache sehingga dia bisa melarikan diri. Dia tidak tahu apakah tindakannya sebelumnya telah dilihat oleh Yang Yan dan yang lainnya. Tetapi jika mereka melakukannya, dia kemungkinan tidak akan memiliki tempat di Star Boundary di masa depan. Jika Yang Kai adalah satu-satunya yang melihat ini, dia tidak akan takut. Tanpa saksi, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah melakukan hal seperti itu. Bahkan jika Demon Rache mengungkapkan sesuatu, itu hanya akan dianggap sebagai menabur perselisihan. "Kamu bajingan kecil yang berbahaya?" Hati Changmo dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan.
diam-diam menyalahkan Yang Kai karena tidak menunjukkan semua kekuatannya di awal. Menyebabkan dia membuat pilihan seperti itu karena dia tidak bisa melihat harapan. Tapi sekarang, Yang Yan dan yang lainnya telah berhasil menjerat 3 Demon Rache Half Saint sementara Sucubus Demon masih menyerangnya. Yang Kai juga menahannya. Rasa krisis yang hebat langsung menyelimuti Chang Mo. Dalam kehidupan ini, dia hanya merasakan hal ini ketika dia ditindas oleh Qiongqi. Kali ini, kemungkinannya benar-benar melawannya. Pada saat ini, perubahan terjadi. Suara dengungan keras terdengar, menyebabkan seluruh kuil surga yang mendalam bergetar hebat. Half Saint, Pseudo Emperor, semua orang yang hadir, tidak peduli siapa mereka, tidak dapat menjaga keseimbangan untuk sesaat dan tubuh mereka mulai bergoyang. Ki spiritual dunia yang kaya dengan cepat menyatu dalam satu arah, menyebabkan gelombang energi yang dahsyat menyapu tanah dan pepohonan. Ekspresi semua orang berubah saat mereka semua berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Peristiwa tak terduga seperti itu jelas telah terjadi. Gemuruh itu berlanjut untuk waktu yang lama. Ini, mata Chang Mo melotot saat dia melihat ke arah tertentu. Ekspresi ekstasi muncul di wajahnya saat dia berteriak, Void Heavenly Cauldron. Di arah yang dia lihat, kuali persegi besar tiba-tiba muncul. Kuali raksasa ini diukir dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip dan mengalir terus-menerus. Masing-masing pola ini tampaknya sesuai dengan prinsip-prinsip Dao besar, menyebabkan semua orang yang melihat kuali raksasa ini menjadi linglung. Kuali raksasa bukanlah objek fisik, melainkan gambar hantu, tetapi sangat padat. Saat energi dunia di kuil surga yang mendalam mengalir ke dalamnya, kuali raksasa itu tumbuh lebih besar, seolah-olah mencoba menampung seluruh kuil surga yang mendalam. Dunia berdengung dan energi spiritual di udara menjadi bergejolak saat kuali raksasa muncul. Aura Dao besar mengalir melalui setiap sudut kuil surga yang mendalam. Pada saat ini, semua kaisar Sudo di aula, termasuk Half Saint dari ras iblis, mau tidak mau merasa seolah-olah pintu tak terlihat telah didorong terbuka di depan mereka. Di dalam pintu ini adalah puncak dari martial Dao yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka. Sesuatu yang layak dibayar dengan harga berapapun, bahkan hidup mereka. Di dalam Profound Heaven Palace, sosok-sosok muncul satu demi satu, berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju kuali raksasa. Void Heavenly Cauldron, Ganli tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Baru sekarang dia mengkonfirmasi bahwa informasi yang dia terima dari Star Boundary benar. Kuil surga yang mendalam ini benar-benar memiliki Void Heavenly Cauldron, dan kunci untuk menjadi Kaisar Agung ada di dalam Void Heavenly Cauldron. Meskipun dia tergoda untuk bergegas ke kuali raksasa untuk melihatnya, Demon Rache Half Saint di sekitarnya semua memelototinya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Di sisi lain, Jialong menatap kuali raksasa sejenak sebelum menoleh untuk melihat mayat tanpa kepala tidak jauh. Itu adalah pria bermarga Feng yang telah terbunuh karena Chang Mo. Meskipun dia hanya mati sesaat, kepala dan mayat tanpa kepala sudah menjadi layu. Jejak kontemplasi melintas di mata coklatnya. Apakah ini langkah terakhir? Dibandingkan dengan Half Saint ras iblis lainnya, Jialong memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di kuil surga yang mendalam. Pada hari pertama perjalanan mereka ke kuil surga yang mendalam, Sueli telah memanggilnya ke Istana Jiwa Bintang sepanjang malam. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Sueli padanya malam itu. Hanya Jialong sendiri yang tahu. Half Saint ras iblis lainnya hanya tahu bahwa setelah memasuki kuil surga yang mendalam, mereka harus membunuh sebanyak mungkin Kaisar Sudo Star Boundary. Tetapi tidak perlu secara khusus menginstruksikan mereka untuk melakukannya. Bahkan jika ras manusia dan iblis bertemu satu sama lain di luar, mereka tidak akan menutup mata untuk itu. Belum lagi ini adalah kuil surga yang mendalam yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Hanya Jialong yang tahu bahwa kunci untuk menjadi Kaisar Agung di alam rahasia dunia ini terkait dengan kematian dan pembantaian. Hanya ketika ada cukup darah di sini kuncinya akan terungkap. Kematian Feng tidak diragukan lagi adalah jerami yang mematahkan punggung unta. Sekarang kuali raksasa telah terungkap dan saat terakhir perjuangan Dao besar telah tiba. Semua kesabaran dan rencananya akan sia-sia. Jika dia ingin mendapatkan satu-satunya kesempatan, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Dengan ledakan keras dan ledakan energi yang dahsyat, semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat ke arah sumber suara. Hanya untuk melihat ekspresi sengit Yang Kai saat tubuhnya yang besar terbang menuju Chang Mo. Tombak Azure Dragon tersapu dan Chang Mo dikirim terbang, memuntahkan seteguk darah. Ketika kuali raksasa baru saja muncul, perhatian semua orang tertuju padanya. Dan Yang Kai tidak terkecuali. Namun, Yang Kai pulih sedikit lebih cepat bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Saat energi kekerasan melonjak ke arahnya, 5 jeroan dan 6 isi perutnya mulai bergolak hebat saat dia diam-diam mengutuk kekuatan bajingan kecil itu.
Ini tidak mengejutkan. Dengan tubuh naga yang panjangnya 100 zang, bagaimana mungkin kekuatannya menjadi lemah? Yang membuat Chang Mo semakin putus asa adalah setelah disapu oleh Yang Kai. Dia benar-benar terbang lurus ke arah Jialong. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan Kaisar Qi untuk menstabilkan dirinya, itu masih sulit. Untuk sesaat, kesedihan memenuhi hatinya. Dia hanya tahu bahwa kali ini, dia benar-benar tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini. Bahkan Yang Kai ingin dia mati. Bagaimana mungkin Jialong membiarkannya hidup? Sekarang, dia dikelilingi oleh musuh di semua sisi, tanpa peluang untuk bertahan hidup. Melihat Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan lagi, pandangan Chang Mo dipenuhi dengan sosok Azure Dragon raksasa, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang melewatinya, dan segera setelah itu, raksasa muncul di depannya. Seluruh tubuh raksasa ini mengeluarkan bau yang sangat busuk saat potongan besar daging busuk jatuh dari tubuhnya dan jatuh ke tanah, meninggalkan lubang yang dalam. Siapa lagi ini selain Jialong? Pada saat ini, Jialong telah menggunakan semacam teknik rahasia, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mengembang beberapa lusin zang. Meskipun itu tidak sebanding dengan tubuh naga panjang 100 zang Yang Kai, itu masih sangat luar biasa. Aura jahat yang deras meledak dari tubuhnya dan bertemu dengan serangan Yang Kai, langsung menciptakan pertempuran sengit. Melihat adegan ini, Chang Mo terkejut sekaligus gembira. Dia terkejut bahwa Jialong tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya, malah memilih untuk menghindarinya untuk melawan Yang Kai. Dia juga senang bahwa tidak ada yang punya waktu untuk mengganggunya. Tanpa henti, dia meminjam kekuatan serangan tombak Yang Kai dan dengan cepat terbang. Bahkan setelah terbang sangat jauh, dia masih bisa mendengar suara gemuruh di belakangnya dan raungan marah Yang Kai. Setelah selamat dari bencana ini, Chang Mo menemukan bahwa pakaiannya basah oleh keringat. Baru saja, dia benar-benar berpikir dia akan mati di sini. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat terakhir, akan ada cahaya di ujung terowongan. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa keputusan Jialong untuk melepaskannya dengan mudah mungkin memiliki beberapa niat baik. Jadi kegembiraan di wajahnya surut dan digantikan dengan ekspresi suram. Namun, memikirkan hal-hal ini sekarang tidak ada gunanya. Yang paling penting sekarang adalah bergegas ke tempat kuali raksasa itu muncul. Fenomena seperti itu tidak diragukan lagi semacam bimbingan. Saat ini, semua pembudidaya Half Sein dan Kaisar Sudo yang masih hidup di kuil surga yang mendalam berkumpul di sana. Jika dia terlambat, dia takut orang lain akan memukulinya. Dengan pemikiran ini, Chang Mo membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan memasukkan beberapa pil roh ke dalam mulutnya untuk memulihkan diri. Dalam pertempuran tadi, dia tidak menderita luka apapun. Meskipun serangan Yang Kai menakutkan, dia bukan penurut. Meskipun dia telah memuntahkan beberapa suap darah, itu bukan masalah besar dan tidak mempengaruhi perjuangan masa depannya untuk Dao besar. Pada saat ini, Yang Kai dan Jialong masing-masing memiliki 3 pembantu di sisi mereka, masing-masing mencari target untuk bertarung sendirian. Melihat bahwa Chang Mo dapat melarikan diri, kemarahan Yang Kai meletus seperti gunung berapi. Seolah-olah dia ingin membakar dunia ini menjadi abu. Serangannya tanpa ampun. Kemampuan luar angkasa, serangan jiwa ilahi, teknik rahasia ras naga, dan segala macam metode lainnya dilepaskan, menyebabkan Jialong kewalahan. Namun, pada akhirnya, Li Wuyi lah yang membuat Yang Kai lebih memperhatikan pria ini. Orang ini memang lebih kuat dari Demon Rache Half Science lainnya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia mampu menetralisirnya pada saat yang paling kritis. Bahkan jika Yang Kai ingin meninggalkan beberapa luka padanya, dia tidak bisa. Jialong jelas tahu bahwa martial Dao True Intent berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa membiarkan Yang Kai menyakitinya. Dengan demikian, pertempuran antara keduanya tampak agak lucu. Kultivasi Jialong jelas lebih tinggi dari Yang Kai. Tetapi ketika mereka bertarung, seolah-olah dia sedang ditekan oleh Yang Kai. Namun, dia seperti perahu kayu kokoh yang membelah ombak laut yang mengamuk. Tampaknya dalam bahaya terbalik setiap saat. Tetapi pada kenyataannya, semuanya berada di bawah kendalinya. Setelah bertarung sebentar, Jialong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Mari kita akhiri ini di sini. Tidak peduli apa, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Saat dia berbicara, dia melompat keluar dari arena pertempuran. Yang Kai memegang tombaknya dengan satu tangan, matanya dingin. Meskipun dia berniat membunuh musuh-musuhnya, dia tahu bahwa dia benar. Kultivasinya adalah kelemahan terbesarnya saat ini. Menghadapi Demon Rache Half Saint seperti Jialong, sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Melanjutkan pertarungan hanya akan membuang-buang waktu. Namun, tindakan Jialong membuatnya seolah-olah dia sengaja mencoba menyelamatkan Chang Mo.
Dia bisa saja mengambil kesempatan untuk melukai atau bahkan membunuh Chang Mo. Tetapi sebaliknya, dia membiarkannya pergi dan malah mencoba menjerat Yang Kai sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri. Niatnya jelas bagi siapa saja yang tidak buta. Pada saat ini, Chang Mo mungkin kabur ke suatu tempat, jadi dia tidak perlu melanjutkan. Terlebih lagi, Void Heavenly Cauldron telah terungkap. Jadi siapa yang berminat untuk bersaing di sini? Jadi ketika Jia Long mundur, Yang Kai tidak menghentikannya. Saat mereka mundur, 3 medan perang lainnya juga berhenti. Dalam sekejap mata, badai mereda. 8 pasang mata bertabrakan di udara. Bunga api beterbangan. Jia Long menyeringai jahat dan berkata, kunci perjuangan untuk Dao besar telah terungkap. Tapi ini baru permulaan. Yang Kai, saya harap kamu memiliki kemampuan untuk hidup sampai akhir. Raja ini ingin membunuhmu secara pribadi. Jangan khawatir, kamu hanya akan mati di tanganku. Yang Kai mendengus dingin. Jia Long berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Dengan sapuan korpsekinya, 3 half sains lainnya ditarik ke dalamnya dan berubah menjadi zat busuk yang terbang menuju kuali raksasa. Ayo pergi juga, sosok besar Yang Kai dengan cepat menyusut dan secara bertahap berubah menjadi bentuk aslinya. Di bawah gelombang hukum luar angkasa, Yang Yan dan yang lainnya terbungkus dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Gan Li diam-diam menghela nafas lega. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit mengejek diri sendiri. Merasa dia terlalu picik. Baru saja, dia khawatir tentang apa yang akan dia lakukan jika dia meminta mereka untuk memasuki dunia kecil yang misterius lagi. Dia bersedia tinggal di dunia kecil yang misterius karena ada kekuatan dalam jumlah. Jadi lebih aman untuk bergabung. Sekarang setelah Void Heavenly Cauldron telah terungkap, jika dia memasuki dunia kecil misterius lagi, itu akan sama dengan menyerahkan segalanya kepada Yang Kai. Jika Yang Kai tidak membiarkannya meninggalkan dunia kecil yang misterius, dia pasti akan kehilangan tangannya dalam perjuangan Great Dao ini, sesuatu yang tidak mau dia lakukan apapun yang terjadi. Sekarang, tampaknya tindakan Yang Kai cukup terbuka dan berlebihan. Dia jelas telah mempertimbangkan hal ini. Jadi dia tidak mengizinkan mereka memasuki dunia kecil yang misterius. Malah menghabiskan lebih banyak kekuatan untuk membawa mereka. Melihat ke atas, hati Gan Li terasa panas. Sekarang, kunci perjuangan untuk Dao besar telah terungkap. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apalagi apa yang ada di dalam kuali raksasa. Sejak kuali raksasa itu terungkap, kuali itu telah dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual alam rahasia dunia, dan gelombang energi dahsyat yang dihasilkannya tidak pernah berhenti. Saat menyerap energi spiritual, kuali raksasa tumbuh lebih besar, dan pada saat ini, sudah berdiri tegak dan tegak. Pada saat tertentu, kuali raksasa tiba-tiba menjadi tenang dan pola rumit di sekitarnya mulai bersinar cemerlang, menyebabkan aura Dao besar di alam rahasia dunia menjadi lebih padat. Apakah itu Half Saint ras iblis atau Kaisar Sudo ras manusia? Mereka semua memasang ekspresi bijaksana pada saat ini. Pemahaman mereka tentang misteri Dao besar semakin dalam.